Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Rian di Noir Talk. Apa kabar puasanya? Apakah baik-baik saja? Belum tergoda untuk jangan sampai. Ya, oke, kali ini saya mau membuat konten yang mencerdaskan anak bangsa, terutama anak bangsa pesilat. Ya, ya. Jadi saya kali ini mau melanjutkan episode podcast sebelumnya yang membahas mengenai naon sih poho deui dunia persilatan. Berarti ini dunia persilatan part 2, oke? Dan saat ini yang kita bahas adalah karena saya bergerak, karena saya bekerja, karena saya berkecimpung di dunia persilatan, khususnya di bidang koreografi pencak silat, maka saya akan membuat konten tentang klasifikasi gerak silat berdasarkan kebutuhannya. Dan konten ini saya buat setelah saya menonton salah satu video. Aduh, nggak enak banget, bentar ya. Setelah saya menonton salah satu video milik seleb silat, alah. Jadi dia itu ex pelatnas, cukup senior, dan dia bergerak sekarang di dunia content creation, content kreatif, ya semacam itulah. Dan saya lihat dia membuat film pendek, dan film itu menginspirasi saya untuk membuat konten ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, kepada dia, saya membuat konten ini. Alright. Oke. Jadi klasifikasi gerak silat akan saya bagi ke dalam tiga berdasarkan kebutuhannya. Yang pertama, kebutuhan untuk stage performer atau untuk manggung. Nah, di daerah saya kan masih sering tuh ada yang membuat panggungan gitu untuk pencaksilat. Nah, tentunya akan berbeda dengan dua kelas lainnya. Jadi akan saya bahas dulu ini terlebih dahulu. Jadi biasanya untuk panggungan itu kita melakukan beberapa tampilan. Kita melakukan beberapa tampilan. Itu ada yang pertama bisa kita, kalau di sini sih disebutnya ibingan, atau dalam mungkin di Betawi itu kayak disebutnya kembangan gitu, yang kamu main jurus satu orang atau 5 orang, 3 orang gitu banyak kan, tapi kamu hanya main jurus sesuai dengan irama musik. Tentunya ada 3 aspek yang wiraga, wirasa, wirahma. Nah, selain itu biasanya di panggungan juga ada yang biasa kita sebut demonstrasi. Demonstrasi itu seperti peragaan teknik serang bela antara satu pesilat dengan pesilat yang lainnya. Dan itu tuh gerakannya sudah diatur, sudah disetujui antara satu pesilat dengan pesilat lainnya. Jadi bukan bertarung beneran gitu, bukan berantem beneran gitu. Itu hanya main koreografi. Dan biasanya bentuk gerakannya itu cenderung lebih luas gitu. Cenderung luas, dan tempo gerakannya harusnya seperti bertarung beneran gitu. Nggak ada gap antara satu gerakan ke gerakan lainnya, agar terlihat natural dan nggak seperti yang diatur gitu. Karena semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sudah ke bentuk gerak, maksudnya bentuk gerakannya itu cenderung luas ya, karena kita disaksikan oleh kan misalkan nih, bentuk panggung tuh pasti menghadap satu arah gitu, bukan panggung yang proscenium seperti itu. Kalau di beberapa pertunjukan yang spesial mungkin bentuk panggungnya proscenium. Bagi yang belum tahu proscenium boleh googling sendiri ya. Bentuk panggungnya itu kan hanya satu muka gitu. Jadi hanya menghadap ke depan gitu. Jadi
blocking antar pesilatnya juga harus diperhatikan. Dan bentuk geraknya harus luas. Kenapa luas? Karena kalau sempit atau kecil, untuk ukuran penonton yang agak jauh itu tidak akan terlihat gitu, dan tidak akan terlihat real kalau bentuk geraknya pendek-pendek. Kemudian untuk tempo tempo atau ritme permainan biasanya itu senatural mungkin, atau biasanya tergantung dari persetujuan si pesilat yang melakukan demonstrasi tersebut gitu. Atau bisa juga dipengaruhi karena tren. Maksudnya tren adalah misalkan di satu perguruan itu ada yang bagus, pasangan satu pesilat yang bagus dalam melakukan demonstrasi, pasti semua muridnya akan berkiblat kepada si yang bagus ini. Biasanya banyak kasus seperti itu. Dan silat untuk tersebut sih biasanya ya di daerah-daerah kayak kayak daerah saya gitu, masih di kampung-kampung gitu. Kalau di kota-kota saya kira sudah jarang yang seperti itu yang mengadakan panggungan untuk silat gitu. Kecuali kalau misalkan acara-acara spesial kayak ulang tahun kota, ulang tahun kabupaten, ulang tahun kepala camat, ulang tahun anak camat, seperti itu. Dan yang kedua adalah silat untuk kompetisi atau sport. Dan yang kita tahu kan ada beberapa kategori dalam kompetisi silat gitu. Saya akan sebutkan di bidang artistiknya saja, kan ada tunggal, ganda, dan regu. Nah, saya akan bahas cuman yang ganda ini. Kenapa? Karena itu kategori yang pernah saya ikuti gitu loh. Nah, untuk ganda itu kan hampir sama sebenarnya, hampir sama dengan yang pertama tadi. Eh, ada 2 orang pesilat yang melakukan teknik serang bela dengan gerakan yang sudah disetujui oleh kedua orang. Maksudnya gerakan yang sudah disusun dan sudah disetujui oleh si 2 pesilat itu. Nah, bedanya di kategori sport ini, di kategori pertandingan ini atau kompetisi ini, mereka pesilat itu berkejaran dengan waktu. Jadi si pesilat itu harus melakukan susunan gerakan atau susunan koreografi tersebut dalam waktu 3 menit tok. Harus pas. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Karena kalau lebih atau kurang ada konsekuensi pengurangan nilai. Nah, bedanya jika mungkin di yang pertama tadi biasanya jarang menggunakan senjata. Tapi untuk kategori ganda di pertandingan ini, pesilat itu diwajibkan menggunakan beberapa senjata. Ada 2 senjata wajib dan 1 senjata pilihan. Senjata wajibnya adalah golok dan tongkat, atau golok dan toya. Tongkat dan toya itu sama. Dan senjata pilihannya, kalau dulu sih saya pernah baca ada pisau, cerulit, karambit, keris. Tapi sih yang paling umum digunakan adalah pisau dan cerulit. Itu senjata pilihannya. Selain itu, bentuk gerakan untuk sport ini karena kita masih menyaksikan live gitu, dan bentuk gelanggang itu kan biasanya kalau dari bentuk stage, dari sudut pandang orang pertunjukan itu bentuk stage-nya kebanyakan kan proscenium gitu. Jadi disaksikan oleh semua arah gitu. Dan pastinya bentuk gerakannya pasti luas gitu, nggak sempit gitu. Maksud luas tuh bentuk gerakannya besar-besar. Teman-teman pasti ngerti kok, saya yakin. Bentuk gerakannya besar-besar. Dan untuk tempo permainannya, selain persetujuan dari 2 pesilat tadi gitu, selain persetujuan antara 2 pesilat, ada ikut campur pelatih atau manajer tim yang akan memberikan kode-kode bagi pesilat untuk mengejar waktu. Jadi manajer tim atau pelatih pastinya harus tahu di mana gerakan harus berhenti, di mana gerakan harus cepat, di mana gerakan harus lambat gitu. Nggak berhenti, maksudnya ada jeda interval kayak gitu loh. Tapi kebanyakan tempo atau ritme permainan di kategori ini tuh, di kelas ini tuh seperti staccato kalau dalam ritme. Jadi pak 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 pak
dimodifikasi sedemikian rupa supaya kita dapat mengejar waktu. Dan menurut saya, itu pendapat pribadi saya, itu justru mengurangi faktor realitas waktunya gitu. Jadi kayak satu serangan ke serangan lain itu ada gap gitu. Pak, serang lagi. Nah gitu. Menurut saya pribadi itu agak kurang menarik ya, agak kurang cantik lah. Tapi balik lagi ke fungsi kebutuhannya, yaitu untuk mengejar ketepatan waktu. Fine-fine aja ya kan. Oke, last but not least, silat untuk kebutuhan sinematografi atau videografi atau apalah pokok nama itu yang pokoknya silat yang berantem yang direkam buat jadiin video atau film. Nah, ini agak kompleks bahasannya. Pertama, dasarnya sih di yang pertama tadi. Dasarnya di yang pertama tadi gitu. Kita melakukan gerakan serang bela yang sudah kita setujui antar kita dengan partner gitu. Tapi bedanya bentuk gerakan di sini boleh ya, boleh kecil-kecil, maksudnya boleh sempit gitu. Kenapa? Karena kita tidak bermain live. Ada kamera yang bisa kita adjust angle-nya, kita modifikasi sedemikian rupa agar permainan kita tampak maksimal gitu. Oke, dan bagian tersulitnya dari kelas yang ketiga ini, yang terakhir ini adalah tempo permainan atau ritmenya gitu. Kenapa sulit? Karena kita bermain sereal mungkin dengan kecepatan seperti kita bertarung asli gitu. Kita bertarung beneran gitu. Kenapa harus seperti itu? Ya karena ini kan bohongan ya. Semua orang tahu ini settingan. Semua orang yang menonton nantinya akan tahu bahwa ini settingan. Dan kalau kita mainnya seperti di setting gitu, maksudnya dengan gerak lambat seperti itu, ini tidak akan menjadi greget gitu, tidak akan menjadi menarik gitu. Harus diusahakan untuk se-real time gitu, untuk se-real mungkin untuk faktor kecepatan atau ritmenya gitu. Meskipun pada akhirnya pada post produksi tetap saja kita lakukan speed ramping gitu untuk menyesuaikan dengan mood pada saat bertarung itu. Saya pribadi lebih suka melakukan dengan real speed. Ini agak sama dengan yang pertama tadi, tapi ini cukup berbeda dengan yang kedua tadi dari segi ritmenya. Kemudian kita mengenal kaidah dan sikap pasang. Kita bisa pakai itu kaidah dan sikap pasang di dua kelas sebelumnya. Di dua kelas yang sebelumnya, di kelas untuk stage performance atau panggung dan di kelas ganda pertandingan gitu. Nah, di yang ketiga ini kita bisa kurang-kurangin tuh. Karena apa? Ya karena kalau misalkan kita sedang bertarung terus kita melakukan sikap pasang, ya kalau satu aja sih, satu atau dua atau beberapa nggak terlalu banyak seperti yang kita lakukan di dua kelas sebelumnya itu nggak apa-apa ya, masih oke-oke aja. Tapi ya ini kan untuk kebutuhan gambar gitu, untuk kebutuhan film, untuk kebutuhan storytelling gitu. Ada cerita yang kita bawakan kenapa kita bertarung gitu. Ada motif-motif pendorong kenapa kita harus bertarung gitu. Oke lah kalau misalkan filmnya atau videonya itu bertema silat yang otentik banget gitu. Kita masih bisa gunakan sikap pasang dan kaidah-kaidah tersebut gitu. Kalau misalkan filmnya bergenre gangster, dark gitu, kan menurut saya itu nggak perlu gitu. Mungkin pasang sekali habuk sikat aja itu udah cukup gitu, nggak usah melebih-lebihkan gitu. Pernah suatu ketika saya mengobrol dengan salah seorang tokoh pencaksilat Jawa Barat mengenai salah satu film yang cukup membuat masyarakat silat Indonesia berbangga. Filmnya The Raid, ada dua kan, satu Redemption dan dua yang berandal itu. Saya ngobrol dengan beliau bahwasannya ini The Raid itu film bagus gitu, film bagus dan bisa mengangkat silat ke tempat yang lebih tinggi, ke penonton yang lebih luas. Tapi sayangnya, beliau berkata seperti itu, tapi sayangnya kenapa mereka bilang mereka menggunakan silat sebagai base koreografinya tapi nggak kelihatan silat-silatnya. Itu yang perlu saya garis bawahi. Ya kenapa nggak ada silat-silatnya, yaitu tadi karena yang kita lakukan itu
kebutuhan storytelling tadi gitu. Eh, The Raid bertemakan dunia gelap, dark world, underworld gitu. Eh, Bad cop, bad guy gitu. Sementara kebutuhan storytelling mereka kan maksudnya silat yang praktis gitu. Buk 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 buk, buk. Nggak usah banyak pasang kayak gitu. Nggak usah. Meskipun pada akhirnya di The Raid 2 Berandal itu ada juga yang menggunakan pasang-pasang tersebut. Nah, ada satu lagi teman saya yang bilang bahwa itu tuh kok mau berantem kok pasang-pasang dulu gitu. Nah, itu dia. Penempatan yang pas, penempatan yang cocok menjadikan si cerita itu lebih menarik gitu loh. Itu menurut saya pribadi ya kan. Kenapa? Karena kalau kita bertemu jago dengan jago, kemudian dia melakukan signature move-nya masing-masing gitu, itu menjadi lebih menarik saya kira. Karena kan di awal sudah bak buk bak buk bak buk bak, jadi grafisnya sudah naik, mau memuncak tuh ada settle down dulu gitu. Bang, barulah bunuh-bunuhan lagi. Menurut saya pribadi seperti itu. Tentunya kan untuk membuat satu karya itu tidak tidak membutuhkan waktu yang sebentar gitu, membutuhkan waktu yang banyak dan membutuhkan effort yang tidak sedikit juga gitu. Ada riset-riset yang dilakukan gitu. Kemudian riset-riset itu menciptakan formula-formula baru gitu. Dan menurut saya itu formula yang pas gitu. Dan setelah saya bergelut di dunia koreografi, ya khususnya koreografi silat gitu, kemudian saya menyaksikan teman-teman yang membuat video terinspirasi dari film-film action besar gitu. Kalau yang bagus, saya ikut bangga. Tapi kalau misalkan ada yang kurang bagus, saya jadi berpikir, bikin film action itu susah ya. Bikin film action yang bisa diterima itu susah ya. Entah apa motivasinya mereka membuat eh, video atau film action itu. Tapi saya punya pesan kepada teman-teman yang mau membuat video atau film-film action, khususnya teman-teman pesilat gitu. Yang dikejarnya itu jangan keren dulu, yang dikejarnya itu jangan bagus dulu. Keren dan bagus itu bukan tujuan gitu, tapi bener dulu. Bukan di sini saya juga udah bener gitu bikin video atau film action itu udah bener, enggak. Saya juga masih tetap belajar sampai hari ini. Ada motif-motif yang harus dipelajari sebelum kita membuat gitu. Alasan kenapa mereka bertarung, kenapa mereka bertarungnya kayak gitu gitu. Itu tuh yang nggak boleh diremehkan dalam proses pembuatan karya gitu. Ya, ya. Jadi keren itu bukan satu tujuan gitu. Keren itu cuman bonus gitu. Karena kalau kita expectnya ke keren dulu gitu. Kita harus buat wah mungkin gitu. Dengan sumber daya kita yang belum memadai gitu. Itu justru akan membuat jadi tidak bagus sama sekali. Saya selalu punya satu pegangan gitu. Ketika akan membuat sesuatu, saya selalu berekspektasi sederhana gitu. Tapi saya mengeksekusi selalu melakukan lebih gitu loh. Itu catatan buat saya pribadi. Jadi kesimpulannya teman-teman, gerak silat, saya garis bawahi koreografi silat itu berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Nah, untuk tampil di panggung berbeda dengan pertandingan. Untuk pertandingan jelas beda untuk film. Nggak bisa disamain. Kecuali kalau misalkan filmnya film dokumenter gitu. Meskipun sebenarnya ada beberapa pakem dari 3 kelas tersebut yang bisa ditabrak. Tidak apa-apa asal kelihatannya jadi bagus aja gitu loh.
Saya membuat konten ini bukan bertujuan untuk menyombongkan diri karena saya pernah bekerja untuk film besar. Tapi di sini saya hmm, berniat untuk berbagi cerita dan berbagi sedikit pengalaman. Saya masih sedikit, saya masih mau belajar, saya masih mau syuting. Alright, jadi saran saya kita perbanyak riset dulu. Riset dulu, nggak apa-apa coba-coba aja dulu, coba-coba aja dulu. Coba dikit ini upload, coba dikit upload gitu. Jangan takut dengan komen, jangan takut dengan kritikan gitu. Meskipun komen-komen dari ya tetangga sebelah itu justru yang menurut saya komen yang paling pedas itu bukan datang dari orang yang jauh dari kita, justru komen terpedas itu biasanya datang dari orang terdekat kita gitu. Tapi nggak apa-apa selama komentar dan kritik itu membangun, eh, jangan diambil hati, cukup dipikirin aja. Oke. Alright, saya akhiri konten kali ini. Mohon maaf apabila banyak belebeb-belebeb. Semoga kalian sehat-sehat terus. Eh, Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita stay safe, dan untuk kalian stay at home. Saya juga stay at home. I try stay at home. So, panjang umur seni-senian, stay creative and bye-bye. Salam sila. Salam sila.